Gua baru kelar nih ngerakit PC di belakang gua. Niatnya mau ngerakit PC dengan budget yang murah, tapi malah mahal. Ya, gitulah kalau misalnya mau rakit PC. Apalagi zaman sekarang harganya lagi pada naik. Jadi gue kedatangan 3 barang nih dari Deepcool. Ada casing, ini dari Deepcool CH160 Plus, casing portable M-ATX yang ada pegangannya nih di kepalanya. Terus PSU-nya bisa dikasih yang ATX sama SFX juga, tapi ditaruhnya di balik front panel casingnya ya. Casing ini tuh nggak dapet kipas. Lo bisa masukin kipas, totalnya tuh kayaknya bisa sampai 4 kipas. 1 kipas di front panel buat intake, 1 kipas buat exhaust, dan 2 kipas nih bisa ditaruh di top panel. Terus casing ini bisa dimasukin EAE water cooler yang maksimum radiatornya di 240 mm. Cuman rakitan PC kali ini tuh gue nggak pakai EAO, tapi pakai ASF atau fan cooler. Ini Deepcool kirimin AK260 Digital Pro yang punya layar buat monitoring suhu, yang menurut gue keren ya desainnya. Selain monitoring suhu, kita bisa lihat nih aktivitas suhu CPU-nya seperti penggunaan atau usage-nya, power, sama frekuensi clock dari CPU-nya. Esensial banget sih. Ini tuh dual tower yang punya total heat pipe ada 12 biji. Terus kita dapat PSU-nya nih yang bukan Deepcool tapi namanya GameStorm. Kenapa namanya GameStorm? Ya lu tanya aja Donald Trump. Ini yang tipe PF500X yang punya sertifikasi 80 plus bronze, yang punya maksimum daya di 500 watt. Habis itu gue mikir nih, PSU-nya kan 500 watt ya. Berarti mau nggak mau gue ngerakit PC budget dong. Akhirnya gue memutuskan untuk mengkombinasikan Ryzen 5 7500F sama RTX 5050 nih. Nah, RTX 5050-nya itu dari Asus. Ini namanya Asus Dual. Ryzen 5 7500F arsitekturnya Zen 4 yang punya 6 core 12 thread, base clock di 4,7 GHz dan boost clocknya sampai 5 GHz. TDP-nya juga rendah di 65 watt aja, yang cukup lah buat gaming terutama di resolusi 1080 atau Full HD, sama productivity yang levelnya masih tergolong ringan ya. Karena Ryzen 5 7500F ini nggak punya integrated GPU, untuk graphic cardnya kita pakai RTX 5050 dari Asus Dual OC Edition. Ini GPU kecil dan compact banget ya bentuk dan looksnya, jadinya cocok nih buat casing-casing kecil, terutama buat Deepcool CH160 Plus ini. Tentunya ini support sama teknologi RTX 50 series ya, DLSS 4 sama multi-frame generation. Ya walaupun masih 8GB sih VRAM-nya. Tapi begonya gua setelah gua cek di Gemini, apakah PSU 500 watt cukup buat nampung 7500F sama RTX 5050 ini? Kata AI-nya sih cukup ya. Tapi setelah gue lihat rekomendasinya di websitenya Asus, ini tuh minimum 550 watt cuy. Terus buat SSD-nya setelah gue ngubek-ngubek gudang gue nih, nemu nih pengkhianat gamers ya, si Crucial. Ini Crucial P3 Plus yang kapasitasnya 500 GB doang, tapi gue lihat sekarang nih harganya masih belum naik ya, masih di 800 ribuan. Oke lah. Oke nggak sih tuh? Apa bisa lebih murah lagi jangan-jangan? Terus RAM-nya nih, yang sekarang jadi barang mewah. Kebetulan yang lagi ada di gua tuh Team Group T-Force Extreme ARGB DDR5 2x16GB alias totalnya di 32 GB. Yang punya frekuensi speed di 6400 MHz coy. Menurut gue ini agak terlalu overkill ya. AMD-nya aja nyuruh kita style di speed 6000 MB transfer per second aja. Cuman kayak nanggung lah, cobalah 6400, bosen gue di 6000 MHz. Jangan ikutin gue. Ini gue lihat di market sih harganya 2 jutaan ya. Kalau misalnya dilihat yang harga yang lain sih udah mulai nggak jelas tuh harganya, tuh lihat aja sendiri. Itu tadi semuanya gue tanam di motherboard yang punya chipset B650. Ini tuh dari Asus lagi. Ini yang TUF B650MI Wi-Fi. Ini bobo keluaran 2023 akhir deh kalau nggak salah. Dan menurut gue sih masih relevan ya sampai sekarang. Desain motherboard Asus TUF Gaming tuh selalu menang lah buat gue. Harganya juga agak sedikit pricey, tapi bukan yang termurah di segmen chipset B650, tapi konfigurasi VRM-nya yang ada 11 space dan desainnya yang galak banget. Ya boleh lah nih kita coba, dan harganya juga ya lumayan lah, lumayan mahal. Aduh, mau rakit PC budget tapi bobonya 2,5 juta, gimana ya? Terus kita nggak dibonusin kipas ya, barebone parah nih casing. Kebetulan gue dapet ketengan kipas dari Deepcool juga nih, 2 biji doang, tapi gue dapet ini dari Fernanda Gunsan ya, waktu gue bantuin dia upgrade PC-nya dia. Sama gue juga baru coba pakai AIO nih, dulunya pakai kipas AMD Rive Prism doang. Kirain bakal berisik parah, ternyata enggak. Gue pakai Deepcool LM240 yang 2 kipas itu gue ganti ke Noctua NF-A12. Dan gue coba switch render pakai CPU sekarang, bukan pakai GPU, itu memang agak lebih kencang. Kipas Deepcoolnya ya gue bawa pulang aja. Sebenarnya ada yang jual, tapi lu mesti yang dapat 3 biji gitu, nggak ada yang satuan. Ini tuh kipas Deepcool FL12SE, dan gue taruh 2 kipas ini tuh di top panelnya ya, buat intake sama exhaust. Terus gue tambahin kipas 120 mm di front panel buat intake dan di back panel buat exhaust. Gue pakai APNX FP1 120 PWM ARGB karena looksnya yang clean dan murah juga. Gue suka sih sama looks atau tampilan PC ini, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga, clean aja gitu. Walaupun karena PSU GameStorm PF500X ini tuh non modular, jadinya di daerah sini tuh numpuk banget ya yang namanya kabel. Gue udah ngerapin serapih mungkin, cuman ya susah banget cuy kalau misalnya non modular kayak gini nih. Gue udah berusaha ngerapin kabel yang nggak kepake, cuman ya masih numpuk aja gitu di situ. Makanya gue taruh lah nih intake di atas ini nih, biar airflow intake-nya makin reliable.
Tapi apakah murah? Tidak. Total PC ini aja tuh 16 juta coy. Tapi ya begitulah rakit PC di awal tahun 2026 ini tuh agak kurang menyenangkan dengan harganya. Intinya sih gue gagal ya mencoba untuk rakit PC yang murah dengan spek yang cukup bagus. Pakai CPU dan GPU yang terbilang entry level, susah sih untuk dapat harga yang murah. Apalagi ya? Udah kali ya, gitu aja ya. Menurut kalian gimana rakitan PC kecil gue ini? Komen aja di bawah biar kita bisa ngobrol. Semoga ketemu di video selanjutnya. Adios.